Bolpen sama membaca. Sudah? Ya. Kita berdoa dulu ya.
belajar bersama-sama tentang PKN. Dia mau memperlihatkan video terlebih dahulu tentang apa ya? Kita lihat bersama-sama atau mungkin kalian sudah pernah melihat, tapi kita akan berbicara tentang apa ketika kita melihat video kali ini. Oke? Kita lihat bersama-sama ya, Nak. Menjadi bangsa yang satu. Seperti berikut. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah dia yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah airnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah namanya hidup kita damai dan tenang selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau tadi kalian melihat video tentang Indonesia dengan 17.000 pulau dengan 700 bahasa dan 300 suku dengan perbedaan dan aneka ragam kebudayaan yang bermacam-macam, tetapi kita harus apa? Harus tetap satu, harus tetap satu jua, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap satu jua, gitu ya. Selanjutnya, Budia mau menerangkan tentang nilai-nilai semangat dan komitmen bangsa Indonesia. Kalau kita sudah berkomitmen, contohnya tadi ya, kita kan berkomitmen. Kalau di Sumpah Pemuda itu salah satu bentuk komitmen para pemuda dan pemudi Indonesia ingin bersatu, ya kan? Bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu di Sumpah Pemuda. Kalau kita lihat di video tadi, itu adalah juga salah satu bentuk komitmen. Komitmennya apa, Bu? Bayangkan, Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 700 bahasa dan 300 suku. Itu adalah semuanya beraneka ragam
Tetapi kita bangsa Indonesia sudah berkomitmen bahwa apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Adapun yang ingin Budia terangkan hari ini adalah tentang rasa patriotisme dan nasionalisme. Ada yang tahu nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan menurut kalian? Nah, seperti yang terlihat di PowerPoint-nya Budia, makna semangat dan komitmen bangsa sangat identik dengan dua hal. Apa saja? Dua hal itu tadi. Kira-kira apa? Patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme itu apa sih sebenarnya? Patriot. Para pahlawan itu memiliki jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme. Kira-kira pernah dengar patriotisme? Iya, apa kira-kira? Ada yang tahu? Cinta tanah air boleh. Terus ada yang tahu? Jadi jiwa patriotisme itu selalu dimiliki para pahlawan. Bahkan harusnya dimiliki setiap warga negara Indonesia. Jadi patriotisme itu adalah apa? Jiwa cinta tanah air, rela berkorban, ya, rela berkorban segalanya demi apa? Demi bangsa dan negara. Walaupun itu nyawa taruhannya. Kalau kita lihat beberapa sejarah dalam meraih proklamasi, meraih kemerdekaan Republik Indonesia, itu para pahlawan apa? Bahkan sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa menjadi taruhannya. Banyak hal yang harus kita contoh dari para pahlawan. Satu, misalkan peristiwa Hari Pahlawan 10 November, arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan dari bangsa Inggris dan sekutu. Mereka hanya menggunakan bambu runcing. Bambu runcing tahu ya, senjata yang dibuat dari bambu yang runcing. Itu melawan senapan, melawan bom. Bahkan apa? Banyak para pahlawan arek-arek Surabaya yang apa? Yang kehilangan nyawa. Tetapi pada akhirnya para pahlawan, para pejuang bisa kembali menguasai kota Surabaya. Itu kira-kira gambarnya siapa itu? Bung Tomo, pinter. Bung Tomo itu siapa? Jadi Bung Tomo itu orang mana? Orang Surabaya. Bung Tomo itu adalah pahlawan pejuang yang menyebarkan semangat berjuang kepada arek-arek Surabaya. Itu ya. Bahkan pada masa detik-detik proklamasi, detik-detik kemerdekaan, bagaimana golongan tua dan golongan muda berkolaborasi berjuang agar apa? Agar Indonesia merdeka. Di situ ada jiwa patriotisme dan jiwa apa? Nasionalisme. Oke. Sekarang kita lihat, kira-kira ada enggak ya? Kira-kira kalian punya sikap seperti ini enggak ya? Sikap yang mencerminkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Nanti kita kaji satu-satu. Sebelum itu kita akan melihat nasionalisme. Ada yang tahu nasionalisme itu apa? Sosial. Masuk sosial. Ada yang tahu yang lain?
Jadi nasionalisme itu apa? Jiwa apa? Nasionalisme atau apa biasanya? Cinta tanah air. Jadi nasionalisme itu kita bangga menjadi orang Indonesia, kita cinta dengan produk-produk Indonesia, itu salah satu bentuk nasionalisme yang harus apa? Yang harus ada di setiap warga negara Indonesia. Bisa mencontohkan kalau pelajar harus melakukan apa biar bisa cinta tanah air? Belajar yang rajin, pintar. Ada yang lain? Menyontek saat ujian. Cinta tanah air nggak? Cinta, Bu. Oke, nanti kita lihat ada beberapa sikap atau perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, ini ada beberapa hal sikap yang mencerminkan sikap dan komitmen kebangsaan. Satu tadi ya, nasionalisme atau cinta tanah air, membina persatuan dan persatuan. Ada lagi, para pahlawan sampai mengorbankan nyawa. Berarti apa? Patriotisme itu apa? Rela berkorban. Memiliki pengetahuan budaya yang mempertahankan NKRI. Kelihatan nggak gambarnya? Itu gambar apa kira-kira? Apa? Tawuran. Kira-kira ini merupakan cinta tanah air nggak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena saling menyukai. Melanggar Pancasila nggak? Kalau ini cinta tanah air nggak? Ada jiwa nasionalisme tidak? Kira-kira ini mencerminkan Pancasila sila keberapa? Ketiga. Apakah juga kalian lakukan setiap hari? Siapa yang tidak piket kelas atau membersihkan kelas bersama-sama? Oke. Kita ke nilai-nilai dan nilai-nilai semangat dan komitmen 45. Yang pertama seperti Pancasila sila pertama apa? Ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada jiwa dan semangat merdeka. Ada juga nasionalisme. Ada juga patriotisme. Persatuan dan kesatuan. Serta 7 anti penjajah dan penjajahan. Semua itu sebenarnya anak-anak sudah terangkum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau sampai lihat Pancasila itu sudah mencerminkan keseluruhan dari semangat tadi. Adanya ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4 apa bunyinya? 5 itu sudah tercermin semua di dalam apa? Di dalam Pancasila.
menjelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Coba kalau Budia memperlihatkan gambar seperti ini. Kapan hari kalian sudah mendapatkan materi tentang perhubungan? Ingat apa perhubungan? Pembulian, pelecehan. Kalian sudah tahu ya bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga itu gambar apa? Korupsi. Menghalangi mobil ambulan. Selalu merasa minder. Bagus gak ini? Kira-kira ada mulai pertama ya, perundungan, intoleransi, tidak mau berteman dengan semua orang, korupsi, menghalangi mobil ambulan, selalu merasa minder, terlalu mudah menyerah, terlalu suka produk luar negeri dan cenderung merendahkan produk lokal, membuang sampah sembarangan, perkelahian massal atau tawuran. Oke. Sebelum kalian kerja kelompok, kalian akan mengerjakan tugas individu dulu. Nah, dari gambar-gambar ini, kalian sudah bisa membedakan kan ya? Kalau dari gambar-gambar ini, kalian sudah bisa membedakan bahwa tawuran itu tidak baik, tidak mencerminkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Kerja bakti, contoh perbuatan yang baik. Ya, individu. Silakan dikerjakan tugas individunya, dibagikan, oke. Dikerjakan dengan baik, nggak boleh asal mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Itu ada gambar, misalkan perundungan. Kenapa sampai terjadi perundungan? Dan kira-kira kalau misalkan apa yang kamu lakukan kalau misalkan itu terjadi kepada kamu, atau kalau kamu melihat. Nah, kemudian kayak korupsi. Kenapa kok sampai terjadi korupsi? Dan apakah kalian setuju dengan korupsi? Ya.
Baiknya, kenapa sampai terjadi perundungan? Kenapa kok sampai terjadi korupsi? Menurutmu korupsi itu baik enggak? Ya, dikemukakan pendapatmu. Kamu setuju nggak sama pembulian? Tidak. Kenapa nggak setuju? Karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Ayo dikerjakan benar-benar. Komentari gambar-gambar tersebut. Habis itu kalian harus apa? Salah satu harus mempresentasikan menurutmu itu pendapat pribadi. Sangat mudah sekali saya rasa. Kenapa kita harus berinteraksi sosial? Karena kita makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Seperti itu ya. Karena kita harus apa? Saling menjaga persatuan, saling menghormati, menghargai. Betul ya? Menurut saya kabarnya sambil dia putarkan sebuah lagu ya. Kemungkinan komisi ini akan saya merekomendasikan tanaman ini sangat bagus.
Minder itu tidak percaya diri. Di tugas kalian itu ada beberapa sikap yang tidak mencerminkan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Mungkin sambil mengerjakan kalian bisa melihat video yang akan Budia ucapkan.
Nanti Nadira sama Auti maju ke depan ya. Suaminya. Harus ada perpaduan dulu. Apa? Saya nanti yang laki-laki Yuda ya itu sama anak. Ayo sama Namira. Jiwa patriotisme tadi apa? Jiwa cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kalau nasionalisme apa? Sama, cinta tanah air. Itu ya, diingat-ingat ya nak ya. Contoh sikap cinta tanah air itu apa saja kira-kira? Tadi apa saja? Rela berkorban untuk bangsa dan negara, menggunakan menurutmu jenis surya yuta rawan Oke. Cinta tanah air atau nasionalisme, patriotisme itu contoh-contoh perilakunya apa saja? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terus contoh-contoh konkret misalkan gemar menggunakan produk lokal dalam negeri. Lah, money politik menurut kalian money politik itu apa? Nyogok kata money politik itu menggunakan uang untuk kegiatan berpolitik. Sama tidak dengan korupsi? Tidak sama. Apa yang membedakan? Kalau korupsi itu mengambil uang rakyat. Kalau politik ya menggunakan untuk kemenangan katanya, untuk nyoblos gitu ya.
Sudah paham? Kenapa Kak Dede? Oh, berarti tekan. Oh, ditanya-tanya sama beliau. Dimanapun Sampai cari nanti yang berani maju tak kasih nilai 9. Kasih nilai 9 berani maju PKN-nya. Berani ke depan presentasi kerjaannya. Lek yo mulai gua lek yo AFK. Paling harus bahasa lain ngomong salah apa kan? aku aman subuh. Ayo coba. Tekan sudah siap? Setahu.
Silakan Tegar atau Nadine atau Amira yang bersedia. Di situ ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Tegar nomor 1 sampai 3 ya. Oke. Nadine 4, 5, 6 sudah selesai? Belum? Nadine sudah? Ya, sudah. Amira 5, 7, 8, 9, 10. Nadine berapa tadi? 3 Kalau Tegar 1. Tegar yang selesai berapa? Selesai semua. Tegar lihat ya, coba. Yang ya nggak apa-apa nanti Bu Dia lihat kerjaanmu. Silakan Tegar dulu maju ke depan. Tegar semangat, Tegar Tegar. Silakan Tegar. Sudah? Oke. Tegar itu ada. Tegar mau presentasi yang gambar berapa? Gambar 3 korupsi. Oke. Silakan hadap ke teman-teman. Menurut Tegar, gambar korupsi itu apa? Korupsi banyak merugikan warga negara yang sangat banyak. Korupsi di Indonesia dan di desa banyak mengalami kerusakan, misalnya jalan berlubang, aspal yang berlubang, dan beberapa rumah warga yang seharusnya diperbaiki oleh perangkat desa ini uangnya Dikorupsi oleh? perangkat desa. Oh gitu. Jadi menurut Tegar, korupsi itu perbuatan yang sangat merugikan. Terus kalau misalkan Tegar jadi seorang perangkat desa, tadi kan katanya Tegar di desa-desa banyak yang berubah dan lain sebagainya gitu ya caranya. Jadi kalau menurut Tegar, ketika Tegar menjadi perangkat desa, apa yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa korupsi? Kita harus menindak korupsi dengan cara apa? Korupsi. Dengan cara korupsi juga. Ya, dengan cara apa nak? orang-orang korupsi di perangkat desa dan memperbaiki rumah-rumah warga, jalan, aspal yang dikorupsi oleh perangkat desa lainnya. Tepuk tangan. Kalau biasanya, misalkan yang terakhir ya, money politik. Ya, money politik. Kira-kira Tegar setuju tidak dengan money politik? Tidak setuju, Bu. Kenapa kau tidak setuju dengan money politik? Dikarenakan money politik hanya untuk menyogok seluruh warga untuk memilih kita, dan tidak tahu warga itu benar untuk memilih kita apa tidak. Menurut Tegar, ketika Tegar melihat money politik itu terjadi, kira-kira Tegar sebagai warga negara melakukan apa? Tidak mendukung money politik.
tidak mendukung tahun politik karena dikarenakan Tidak lah. tidak halal uangnya. oh, tidak halal. Selain itu tidak korupsi money politik itu apakah mencerminkan jiwa nasionalisme? Apakah mencerminkan jiwa patriotisme? Tidak. Oke. Sekarang Budian tanya lagi. Apa yang Tegar lakukan ketika melihat perkelahian massal tawuran? Nanti giliran Reno sama yang lain. Melakukan kejadian tawuran Ya. kepada pihak berwajib dan menurunkan beberapa personil untuk kepolisian untuk menyelidiki tawuran Menyelidiki dan melerai tentunya ya. Oke. Terima kasih aplaus untuk Tegar. Terima kasih Tegar. Sekarang Nadine, ayo Nadine. Mau apa? Kemana apa mau? Nadine mau pendapat tentang apa namanya gambar yang mana? Gambar 7. Oh, gambar 7. Tentang suka ya. Menurut Mbak Nadine apakah mencerminkan rasa nasional?
Kira-kira menurut Nadine, pembulian itu mencerminkan sifat Pancasila enggak? Tidak. Harusnya apa yang dilakukan ketika kalian melihat pembulian terjadi? Kalau misalkan ada mobil di jalan raya itu sering kita ada mobil ambulan yang harus segera ke rumah sakit, tetapi ada beberapa mobil yang menghalangi. Kira-kira yang harus dilakukan apa? Beri jalan, nggak ditobrak, memberi jalan. Terus memberi nasihat, nggak disuruh gitu. Ya, ketika melihat mobil ambulan berjalan, harusnya kita memberi Kalau gambar 5 Nadine selalu merasa minder, menurut Nadine seperti apa? Yang keras ke teman-teman. Harusnya kita harus percaya diri dan tidak merasa minder dimanapun berada. Karena minder itu sifat yang kurang percaya diri. Baik enggak sih minder itu? Kenapa minder itu gak baik? Minder stres? Kenapa minder itu gak baik? Kira-kira menurut kalian kenapa? Karena kurang percaya diri. Kemudian insecure. Kita mensyukuri apa yang kita punya. Ya. Oh, kita sempurna dengan apa yang kita punya. Bagus loh kata-katanya. Karena apa? Minder itu memberikan kita keterbatasan. Untuk apa? Untuk bersosialisasi, untuk mengembangkan potensi. Gitu ya. Aplaus untuk Nadine. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya yang ingin mencoba? Tadi bullying sudah, toleransi sudah, korupsi sudah, ambulan sudah, minder sudah. Buang sampah sembarangan. Ada yang mau mencoba? Amira? Ayo Amira. Oke, Amira mau presentasi tentang sampah dicoba kegiatannya. Menurut Amira, buang sampah sembarangan dan ada sampah setumpuk. Apa yang harus dilakukan Amira? Ayo didengarkan, Amira mau presentasi. Apa yang Amira lakukan ketika ada sampah setumpuk seperti itu? Membersihkannya agar tidak tercemar. Kira-kira kalau di sekolah gimana? Agar dibersihkan, terus. Perlu nggak sih membersihkan lingkungan setiap hari itu? Perlu sekali. Menurut Amira, dengan membuang sampah pada tempatnya itu akan bermanfaat bagi lingkungan enggak? Oke. Mencerminkan jiwa nasionalisme enggak? Misalkan ada duri di jalan atau
Buang di tempat sampah agar tidak apa? Agar tidak cepat tidak melukai orang lain. Terus mau yang mana lagi? Coba perkelahian massal menurut Amira. Ayo coba perkelahian massal menurut Amira. Dia nak gambar. Asal dari nasa. Ayo coba dengar gak kamu nak? Menurut Amira, tawuran pada pelajar itu satu. Yang keras dong, ada satu. Mengakibatkan cedera dua. Membuat kematian tiga. Dapat menjadikan kita memiliki trauma fisik, ada lagi Amira, maupun psikologis. Ya, terima kasih atas untuk Amira. Oke, menurut kalian, kira-kira bullying itu dampaknya apa bagi korban bullying? Mentalnya down, depresi, Peran bunga. trauma, stres. Kawan diri. Yang mau anggung. Setuju gak dengan korupsi? Mencerminkan nasionalisme enggak? Apa dampak dari korupsi? Rugi negara, Bu. Merugikan orang lain, memperkaya diri sendiri, lesunya masuk pada ekonomi dan investasi. Kalau pelakunya calon penghuni neraka. Oke. Kalau misalkan terjadi korupsi, apa yang kalian lakukan? Ini Bu, pidana. Ditindak secara pidana. Uangnya dibagi dua. Oke, anak-anak, kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu dari pembelajaran kali ini. Anak-anak pastinya sudah tahu ya, apa itu nasionalisme, apa itu patriotisme, terus perilaku-perilaku semangat dalam patriotisme dan nasionalisme yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Minggu depan akan kita review lagi materi ini, dan ini anak-anak tentunya dengan LKPD ini tahu tindakan-tindakan apa yang tidak harus dilakukan dan harus dilakukan, gitu ya, agar bisa mencerminkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Hari ini Budia cukupkan sekian. Budia minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
warahmatullahi wabarakatuh.